Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 yang luar biasa. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali. Pada kesempatan kali ini Bu Sari ingin memaparkan secara daring materi ajar sosiologi kelas 11 ya. Semester 1. Untuk KD yang pertama ini adalah pembentukan kelompok sosial. Nah, pembentukan kelompok sosial ini kompetensi dasarnya adalah memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Materi pokoknya ada dua, yang pertama kelompok sosial dan dinamika kelompok sosial. Untuk kali ini kita akan pelajari terlebih dahulu yang materi pokok pertama atau sub materi pokok yang pertama, yaitu kelompok sosial. Nah, indikator dari sub materi kelompok sosial ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian kelompok sosial, mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial. 3. Mendeskripsikan dasar dan pembentukan kelompok sosial. Dan yang keempat, jenis-jenis kelompok sosial. Kita mulai yang pertama ya. Untuk memahami tentang kelompok sosial, kita bisa amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Di sini terlihat ada 4 gambar ya, cukup jelas ya gambarnya. Ada 4 gambar di mana gambar tersebut adalah bermacam-macam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ya, gambar yang paling kiri atas, di situ kamu bisa melihat adalah komunitas sepeda ontel. Kemudian bergeser ke kanan, ada sekelompok pegawai yang menggunakan seragam rapi ya. Kemudian ke bawah ada sekelompok anak muda dengan ciri khas yang seperti itu, atau yang mungkin biasa dikenal dengan anak pang, mungkin anak pang, anak jalanan ya. Dan yang terakhir kiri bawah itu kelompok pemuda yang dilihat dari ciri-cirinya adalah pecinta alam itu. Ya, diamati terlebih dahulu. Di situ kita bisa membedakan ya, dan kita bisa mengetahui bahwa di masyarakat itu terdapat banyak sekali kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat dengan berbagai macam ciri-cirinya. Dengan ciri-ciri tersebut kita bisa membeda-bedakan. Oh, yang gambar komunitas sepeda ontel, ciri-cirinya seperti itu, pakaiannya, sehingga kita bisa membedakan. Ya, bisa mengetahui ya, bisa mengidentifikasi ini komunitas sepeda ontel. Oh, yang pegawai itu mereka memakai seragam, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang bawah anak pang, oh ciri-cirinya seperti itu. Dan yang terakhir, jadi ternyata kelompok-kelompok itu terbentuk karena mereka memang memiliki ciri-ciri ya, ciri-ciri yang sama dalam satu kelompok tersebut, sehingga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu kita bisa membedakan ya, kita bisa membedakan. Nah, dari satu gambaran tersebut maka kita bisa mengetahui ya bahwa kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan pola interaksi dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, kelompok manusia tersebut bergabung dalam satu kelompok itu karena mereka memiliki ciri-ciri yang sama. Ya, seperti coba kita lihat gambar yang tadi. Anak pang, mereka ciri-cirinya sama. Nggak mungkin ada satu orang yang masuk di kelompok itu tetapi cirinya berbeda. Misalnya, ada satu orang yang memakai baju koko atau peci, jelas dia tidak bisa masuk dalam kelompok itu karena cirinya beda ya. Jadi itu kelompok sosial itu karena mereka memiliki persamaan ciri dan tentunya ya memiliki pola interaksi. Pola interaksi itu berarti
Interaksi dalam kelompok tersebut itu terjadi terus menerus, ya. Mereka berkelompok, saling berhubungan, saling berinteraksi sehingga membentuk pola interaksi yang terjadi secara terus menerus, ya. Itu kuncinya. Mereka punya kesamaan ciri, memiliki pola interaksi, dan tentunya yang terakhir memiliki tujuan. Nah, kita bisa lihat tujuan mereka apa. Nah, kelompok komunitas sepeda ontel dengan komunitas pecinta alam, mereka mungkin sama. Oh, ini karena memiliki kegemaran. Sepeda ontel kegemarannya bersepeda, pecinta alam kegemarannya muncak atau naik gunung. Nah, kelompok yang dua yang lainnya karena memiliki tujuan yang tertentu juga. Ya, anak pang itu tujuannya apa, kalian tahu sendiri lah. Nah, itu ya, kata kuncinya jadi 3 itu. Kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi dalam mencapai tujuan tertentu. Ciri, interaksi, tujuan. Nah, 3 hal itu harus kalian pahami ya. Nah, kenapa sih manusia itu cenderung berkelompok? Ya, kita tahu semua bahwa manusia itu selain makhluk individu juga makhluk sosial. Nah, ternyata makhluk sosial yang merupakan ciri manusia itu sebetulnya karena manusia itu memiliki sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi, yaitu naluri gregariousness. Ya, gregariousness tersebut adalah kecenderungan seseorang untuk berkelompok. Nah, ini sifat sosial manusia, bahwa manusia itu senang berkelompok. Seperti kalian tentunya senang berkelompok, bergabung dengan teman-teman yang lainnya daripada sendiri, bukan? Nah, seperti dalam gambar itu. Dan itu sudah terjadi bukan hanya sekarang, ya. Sejak zaman purba, manusia senang berkelompok. Ya, itu ada gambar manusia purba di mana mereka berkelompok untuk kelangsungan hidupnya, dan sekarang juga ada kelompok. Ini contohnya anak muda ya di gambar itu. Nah, mereka senang berkelompok karena memiliki naluri itu tadi, gregariousness. Berikutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Nah, suatu kelompok sosial dikatakan sebagai kelompok sosial itu memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah merupakan kesatuan yang nyata, yang berbeda dengan kelompok yang lain. Seperti yang tadi Bu Sari sampaikan, bahwa kelompok A itu berbeda dengan kelompok B, itu karena dia memiliki sesuatu yang berbeda. Tapi itu kesatuan yang nyata yang ada di masyarakat, di mana satu kelompok itu berbeda dengan kelompok yang lain. Yang kedua, memiliki struktur yang menjelaskan peran dan status masing-masing anggota. Maksudnya di sini adalah baik itu kelompok formal maupun informal itu pasti memiliki struktur. Contoh di kelas kalian ada struktur organisasi. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Ketua perannya apa? Sekretaris perannya apa? Tugasnya apa? Nah, itu jelas. Ya. Ada tugas masing-masing yang melekat pada status itu. Tapi dalam kelompok informal juga ada strukturnya walaupun tidak resmi. Misal kelompok pertemanan kalian. Kelompok pertemanan itu ya punya struktur tapi tidak resmi. Misal dalam satu geng atau satu kelompok itu mesti ada seseorang yang dituakan atau dianggap punya kemampuan lebih sehingga dia lebih menonjol, sehingga dipercaya menjadi ketua. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada interaksi dan komunikasi. Nah, ini penting sekali. Suatu kelompok dikatakan kelompok sosial itu ketika sering bertemu, ya, walaupun secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kalian satu kelas ini, kelas 11 IPA atau 11 IPS. Nah, terjadi interaksi yang terus-menerus, komunikasi yang terus-menerus, walaupun saat ini ya tidak secara langsung, tetap saja itu merupakan kelompok sosial. Nah, cirinya itu ada interaksi yang terus-menerus dan komunikasi yang berlangsung terus-menerus, ya, di setiap saat gitu. Yang berikutnya adalah ada faktor pengikat. Faktor pengikat di sini adalah
norma, aturan, ideologi atau nilai-nilai yang mengikat kelompok tersebut. Contoh nilai-nilai atau norma dalam kelompok tersebut sebagai pengikat. Kalau di Muhpat misalnya ada aturan, nah itu yang mengikat anggota kelompok bahwa sebagai siswa Muhpat harus begini ada aturan-aturan. Nah itu pengikat maksudnya. Dalam kelompok pertemanan kalian juga ada pasti faktor pengikat. Ya, misal salah satu contoh aturan dalam kelompok pertemanan kalian ya di geng harus berkumpul setiap hari Minggu misalnya. Nah, itu faktor pengikat. Di mana itu disepakati oleh tiap anggota kelompok. Nah, memiliki norma yang mengatur seperti tadi Bu Sari katakan, sudah saya sebutkan bahwa norma itu nantinya akan mengikat. Nah, nilai-nilai, norma, budaya dalam kelompok itu akan mengikat anggota itu sehingga menjadi satu kesatuan dalam kelompok. Demikian ciri-ciri kelompok sosial. Nah, berikutnya adalah pembentuk kelompok sosial. Pembentuk kelompok sosial di sini ada 4. Yang pertama, ya, jadi suatu kelompok itu terbentuk karena beberapa hal nanti yang akan Bu Sari sampaikan. Yang pertama, karena adanya kepentingan yang sama atau common interest. Kepentingan yang sama maksudnya di sini adalah tujuan. Suatu kelompok terbentuk karena memiliki tujuan yang sama. Kalau seseorang masuk dalam kelompok kemudian tujuannya berbeda, dia pasti akan keluar dari kelompok itu atau dia tidak cocok sehingga keluar dari kelompok tersebut. Ya, jadi faktor pembentuk yang pertama adalah kepentingan atau tujuan yang sama. Berikutnya kesamaan wilayah geografi. Nah, kesamaan wilayah geografi ini membentuk kelompok sosial yang dikarenakan bahwa kelompok itu terbentuk karena masing-masing anggotanya berada dalam satu wilayah tertentu. Ya, saya ulangi. Kelompok sosial terbentuk karena kesamaan wilayah atau geografis itu terbentuk karena masing-masing anggotanya tinggal atau berada dalam satu wilayah tertentu. Ya, diikat oleh kesamaan wilayah tempat tinggal. Ya, ada di wilayah tertentu. Contoh Karang Taruna, ya, atau kelompok remaja di kampung kalian. Ya, Karang Taruna Desa Balok misalnya. Atau kelompok PKK Kelurahan Langenharjo. Nah, atau kelompok nelayan Bandengan. Nah, ini juga kelompok sosial karena adanya kesamaan wilayah geografis. Kelompok petani Gunung Merbabu, misalnya, itu kesamaan wilayah geografis. Berikutnya, nah ini agak berbeda walaupun sedikit ada kesamaan. Kesamaan asal daerah. Nih, kesamaan asal daerah ini suatu kelompok di mana di dalam anggotanya itu terdiri dari orang-orang yang merantau di wilayah tertentu, di daerah tertentu. Ya, jadi kelompok perantau ini. Tapi dia berasal dari daerah yang sama. Misal organisasi TKI Indonesia, ya, TKI Indonesia, organisasi TKI Kendal di Malaysia. Ya, jadi TKI asal Kendal bekerja di Malaysia, kemudian di sana mereka membentuk kelompok sosial. Atau contoh lagi komunitas pedagang cilok Kendal. Nah, berarti mereka adalah perantau dari Jawa Barat sana. Cilok kan dari daerah Jawa Barat sana ya, Sunda. Mereka di Kendal jualan cilok, kemudian membentuk kelompok sosial. Nah, saya ulangi, jadi kelompok sosial yang terbentuk karena kesamaan asal daerah itu terdiri dari orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, kemudian membentuk kelompok sosial di daerah tertentu. Ya, atau perantauan dari daerah tertentu dia membentuk kelompok-kelompok. Dan yang terakhir,
kesamaan keturunan atau common ancestry. Ya, kesamaan keturunan di sini adalah kelompok keluarga besar misalnya. Jadi orang-orang tersebut membentuk kelompok karena adanya kesamaan hubungan darah, turunan atau keluarga. Mereka membentuk kelompok karena ikatan itu tadi, hubungan keluarga. Contoh misalnya kalian setiap tahun itu ada kegiatan halal bihalal ya, keluarga besar Bani Ahmad misalnya. Nah, membentuk kelompok karena apa? Anggotanya ada ikatan darah, ikatan hubungan persaudaraan. Ya. Nah, selesai untuk pembahasan pertemuan yang pertama. Uji kompetensi ini sebagai uji kompetensi yang pertama, nanti setelah ini kalian menjelaskan kembali faktor-faktor pembentuk kelompok sosial dan berikan contohnya. Ya, ini ya. Yang ini kalian jelaskan satu persatu, kemudian diberi contoh. Ya, itu untuk uji kompetensi pertama. Ya, jelaskan faktor pembentuk kelompok sosial dan berikan contohnya. Ya, demikian untuk pertemuan kita yang pertama. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan kalian untuk belajar walaupun secara daring, tetapi tetap semangat untuk belajar. Apapun itu, kalian harus tetap senang, gembira. Ya, salam sehat, semangat. Pusari akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.